Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabatku sekalian, ketahuilah bahwasanya ada salah satu nikmat yang mana nikmat ini adalah nikmat yang paling besar. Para ulama mengatakan nikmat ini la tuqawwam bisyai'in nafasata wa dhala'a. Nikmat ini tidak bisa diganti, tidak bisa diukur dengan nikmat yang lain. Tidak ada tandingannya nikmat ini. Nikmat ini adalah nikmat waktu yang hendaknya kita bersyukur di atasnya. Karena Allah telah memberikan kita banyak kesempatan waktu. Maka nikmat ini harus kita jaga, harus kita maksimalkan. Jangan sampai yang terjadi adalah penyesalan. Betapa banyak orang menyesal, kenapa dulu tidak begini, dulu tidak begitu. Kenapa dulu tidak totalitas, kenapa dan kenapa. Semua adalah penyesalan yang ada. Maka jagalah waktu kita, seperti kita menjaga diri kita. Perhatikanlah kondisi waktu kita, seperti kita memperhatikan diri kita ini. Jangan sampai kita menyesal dan terus-menerus menyesal. Kalau nikmat harta bisa kita raih, tapi kalau nikmat waktu yang telah lalu tak bisa kita kembalikan. Kalau uang yang kita keluarkan di bulan ini lalu kemudian habis, maka kita bisa raih di tahun yang akan datang. Bahkan bisa kita raih harta tersebut di sebulan yang akan datang, bahkan di pekan depan atau di esok hari. Tapi kalau waktu, yang namanya waktu itu tak bisa kita kembalikan, maka jaga waktu kita, sehingga maksimalnya waktu kita adalah untuk persiapan bekal kita di akhirat kelak. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menerangkan, Allah Ta'ala telah bercerita di dalam Al-Quran, yakni di surah Fatir ayat ke-37. Allah Ta'ala berfirman tentang teriakan orang-orang yang berada di dalam pembakaran di api neraka. Orang-orang yang sedang disiksa, diazab di dalam api neraka. Apa kata mereka? Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak, mereka mengemis-ngemis, mereka meminta kepada Allah Ta'ala, Ya Rabb akhrijna, ya Allah keluarkanlah kami, berikanlah kami waktu, ghairal ladzi kunna na'mal, berikanlah kami kesempatan untuk bisa kami beramal. Maka Allah menjawab permintaan mereka. Walam nu'ammirkum, bukankah sudah saya berikan waktu? Kalian minta waktu, bukankah sudah saya berikan waktu? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah sudah saya berikan waktu, kata Allah, untuk kalian bisa berpikir, untuk bisa kalian jadikan waktu itu menjadi kesempatan-kesempatan yang bisa memasukkan Anda ke dalam surga. Dan telah datang peringatan bagi kalian untuk hal itu. Begitulah kisah para ahlu nar. Mereka menyesali, mereka ingin kembali ke dunia barang sedetik saja atau semenit saja, karena mereka ingin beramal soleh. Yang mereka inginkan bukanlah untuk berwisata ria, sebagaimana cita-cita mereka di dunia, ingin pergi ke destinasi-destinasi terfavorit mereka yang mereka belum kunjungi. Bukan cita-cita dalam karir tertentu yang ada di dunia, bukan menumpuk-numpuk harta, memperluas kebun, memperluas rumah, mempercantik isi dapur dan lain-lain, bukan. Akan tetapi mereka ingin beramal soleh. Begitu juga ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Munafikun.
Apa kata orang-orang yang berada di dalam barzakh, berada di dalam kubur? Apa kata mereka? Mereka meminta agar diberikan waktu juga. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin ya Rabb. Seandainya engkau berikan kami atau engkau tunda sedikit waktu saja, barangkali semenit, barangkali 2 menit, 3 menit, fa asaddaqa, kami ingin bersedekah dengan harta yang kami miliki agar kami termasuk golongan orang-orang yang soleh. Itu adalah penyesalan. Itu adalah penyesalan mereka. Maka mumpung kita masih ada waktu, kita gunakan kesempatan waktu ini untuk beramal, untuk memaksimalkan amal. Jangan tergoda dengan bisikan-bisikan syaitan yang menakut-nakuti kita untuk tak beramal. Karena waktu itu dijelaskan juga dalam Al-Quran. Allah Ta'ala bersumpah di atas waktu itu. Wal asri, dan demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman, yang dia beramal soleh dengan waktunya. Maka jagalah kesempatan waktu kita, karena waktu ini cepat sekali berlalu. Sehingga Al-Hasan Basri berkata, antal ayyam, engkau adalah reruntuhan hari-hari, engkau adalah hari itu sendiri. Kalaulah berlalu waktu, artinya berlalu juga diri kita. Berlalu juga diri kita. Kalau sudah datang tiba ajalnya, maka semua akan berakhir. Dari ujung kepala, dari ubun-ubun sampai ke jari jemari kaki, semua akan berakhir waktu kita. Sehingga tak ada lagi kesempatan kita untuk beramal soleh. Maka maksimalkan waktu kita, jangan sampai kita menyesal seperti para penduduk neraka yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Maka jauh ya, sebelum mereka disiksa di dalam api neraka, tatkala ajal sudah mendekat, sudah sampai ke kerongkongan, maka di situ Allah bukakan tabir perkara gaib, yang mana tempat terakhir mereka akan kembali di mana. Maka ketika sudah didapati mereka ingin apa, Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surah di dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul maut, apabila sudah datang ajal mereka, apa yang mereka minta, la'alli a'malu solihan fima taraktu, ya Rabb, kembalikanlah kami ke dunia, berikanlah kami kesempatan untuk beramal dengan amal yang telah kami sia-siakan. Berikanlah kami kesempatan untuk beramal soleh. Itu sudah terbuka tabir cakrawala tentang gaib. Baru mereka beriman, baru mereka meminta kesempatan tentang apa-apa yang mereka sia-siakan di dunia, tentang amalan soleh, tentang berbakti kepada kedua orang tua yang mereka sia-siakan, tentang memaksimalkan hubungan mereka dengan istri mereka, dengan anak-anak mereka, tentang hal-hal penyesalan yang tentunya mereka akan perbaiki. Mereka menyesal. Lalu Allah tegaskan dengan kelanjutan ayat tadi, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, omong kosong. Itu hanyalah omong kosong. Itu adalah pembicaraan yang tak ada makna. Walam nu'ammirkum, bukankah sudah saya berikan waktu kepada kalian? Maka penyesalan tinggal hanya penyesalan. Maka bagi kita, maksimalkanlah waktu kita sebaik-baik mungkin, agar kita tidak menjadi orang yang menyesal, agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat.